Balapan ke-6 tahun 2020 masih kurang 7 hari lagi. Namun keceriaan minggu siang pemirsa tak akan berkurang berkat hiburan berbeda dari top speed MotoGP. Mulai dari sisi lain para joki dan juga tunggangannya, pesona keindahan Italia baik secara harfiah maupun metafora. So, tak perlu berlama-lama, mari kita dekati the beauties behind every single man in MotoGP 2020. I found a love for me. Bicarakan soal wanita di kejuaraan motor paling bergengsi, tak elok bila tidak melibatkan sang legenda Valentino Rossi dan pasangannya. I found a girl. Pada akhir 2017, nama Francesca Sofia Novello menjadi buah para bibir fans wanita yang patah hati. Mengingat dirinya dikabarkan merayakan malam pergantian tahun bersama Don Juan VR46. Fell in love, not knowing what. Novello sendiri dikenal sebagai model di Italia. Layaknya wanita-wanita sebelumnya, mahasiswi hukum kelahiran Milan ini kenal dengan Valentino lewat rekannya. Darling, just kiss me slow. Uniknya umur keduanya terpaut cukup jauh. The Doctor kini berusia 41 tahun, sedangkan Sofia akan merayakan hari jadi ke-26 pada 14 Oktober mendatang. Masih soal pasangan Italia, ada Francesco Pecco Bagnaia dan Domiza Castagnini yang bisa bikin baper karena sering berbagi kemesraan di media sosial. Pria kelahiran Torino 23 tahun lalu itu berpacaran dengan Domiza sejak 2017 lalu. Yang cowok cute dan cewek cantik banget. Jangan insecure ya para jomblo. Optimis adalah moto Andrea Dovizioso yang sebelumnya sempat alami perpisahan dengan Denisa, ibu dari gadis kecilnya Sarah. Kini Dovi sudah punya pasangan baru, Alessandra Rossi. Menariknya, Alessandra yang dulunya mantan seorang umbrella girl ini juga sempat jalani hubungan dengan racer Australia Anthony West selama 6 tahun. Tak ingin terpuruk pada kegagalan masa lalu, dikabarkan sejoli ini berniat melanjutkan hubungan mereka ke jenjang yang lebih serius. Di balik kesuksesan Brad Binder taklukan Brno bulan lalu, ada sosok penting yang selalu semangati pria Afrika Selatan ini. Courtney Reiniers dan Binder sudah jalin hubungan sejak 2016 dan rutin temani rider 25 tahun ini sejak masih balapan di kelas Moto2. Sayang, akibat pandemi, Reiniers kini hanya bisa berikan dukungan dari rumahnya di Johannesburg. Setelah raih gelar pertama, hidup Miguel Oliveira semakin lengkap di tahun 2020 ini. Usai umumkan pertunangan, rencananya tahun depan pemuda Portugal ini bakal mempersunting wanita cantik yang sudah ia pacari selama 12 tahun bernama Andrea Pimenta. Uniknya wanita juga sarjana kedokteran gigi ini ternyata saudara tirinya yang diam-diam sudah ia kagumi sejak Miguel masih berusia 13 tahun. Tak semanis pasangan sebelumnya, nasib sebaliknya justru dialami Marc Marquez
yang baru putus setelah setahun pacaran dengan Lucia Rivera Romero. Model berusia 21 tahun ini merupakan putri dari aktris terkenal Spanyol Blanca Romero. Meski telah berpisah, Lucia rupanya masih menyimpan luka karena menyebut sang mantan telah berselingkuh. Jadi sedih ya? Udah nggak bisa balapan, nggak ada yang nemenin sekarang. Ayo, siapa yang mau isi posisi Lucia? Seperti kata pepatah, selalu ada wanita hebat di balik laki-laki sukses. Gimana? Udah seger belum nih siang-siang gini menyaksikan pesona para penakluk joki kuda besi? And it's me Asni Putri will bring you the latest information about MotoGP only on Top Speed MotoGP. Nah, kilas balik di era 70-an. Tahukah GP Mania, Harley Davidson sempat sukses raih 4 kali juara di ajang balap MotoGP. Ya, sebelum bangkitnya industri motor Jepang di era setelahnya. Pabrikan motor Eropa ini emang jadi yang paling kuat di kompetisi ini. Sebut saja Mondial, Moto Guzzi, Norton, dan MC Agusta. Pastinya familiar dong ya sama yang terakhir Putri sebut. Setelah jeda ada ulasan menarik tentang fakta unik tadi. So, stay tuned. Ketika kejuaraan MotoGP disebut, yang terbersit dari kebanyakan orang tentu motor dan pembalap dari tim besar seperti Yamaha, Honda, Ducati, dan kemudian Suzuki. Tak salah, karena selama beberapa dekade, mereka inilah penguasa balapan di kelas utama. Menariknya, sejak dominasi Japan Manufacture pada tahun 1975, motor Italia baru sekali antarkan ridernya raih juara di tahun 2007. Layaknya industri olahraga lain yang berjalan selama 1 tahun, MotoGP adalah etalase paling menggiurkan untuk para produsen. Tiap musimnya, brand dapatkan exposure setidaknya hampir 1,5 miliar individu di seluruh dunia. Tak heran, tim-tim MotoGP tak ragu keluarkan dana besar hingga ratusan miliar rupiah. Buat merek motor yang punya hasil penjualan bagus, puluhan tahun ada di top level, dan keluarkan budget besar demi meraih citra positif tentu bukan masalah. Bahkan, Suzuki yang sempat keluar dari kejuaraan pada medio 2011 lalu, akhirnya comeback 4 tahun berselang. Meski mahal, harus diakui bahwa dengan mengikuti balapan kelas utama, sebuah merek bisa membantu tingkatkan brand image mereka di pasar penjualan sepeda motor dunia. Pun begitu dengan KTM. Pabrikan yang sedang naik daun ini baru turun di MotoGP pada tahun 2017. Tujuannya jelas, untuk membuka market yang lebih luas. Karena sebelumnya, merek Austria ini hanya populer di Eropa. Di benua biru, penjualan roda 2 masih dikuasai oleh 2 brand asal negeri Sakura, mengungguli Piaggio asal Italia dan BMW dari Jerman. Sedangkan KTM sendiri ada di peringkat 8 menurut penjualan tahun 2019. Sebelum dominasi pabrikan motor Asia, balapan roda 2 sejatinya dikuasai oleh motor Eropa. Hal ini tak lepas dari sejarah Grand Prix balap motor dunia di Britania pada tahun 40-an yang merupakan cikal bakal dari MotoGP. Tercatat ada nama AGS, Gilera,
dan juga Norton yang pada saat itu membawa ridernya jadi juara dunia. Di tahun 1956, MV Agusta mulai mencuat dan kemudian jadi juara dunia beruntun selama 17 musim sejak tahun 1958. Well, ulasan industri sepeda motor dan berbagai kisah klasik di dunia roda 2 seperti ini akan kami ulas di episode mendatang sepanjang GP Mania menyukainya. Silakan berikan feedback kalian di sosial media kami ya. MotoGP 2020 kembali gerungkan jantung laut Mediterania. Tajuk GP San Marino membuka episode pertama balap motor tanah Italia di sirkuit Misano pekan depan. Namun, sebelum memasuki tribun sirkuit peringatan mendiang Simoncelli ini, kita jalan-jalan dulu di tanah San Marino. Republik San Marino adalah negara merdeka di pusat Italia. Yaps, negara di dalam negara. Memiliki predikat the third smallest country in Europe, area San Marino hanya setengah dari luas Jakarta Barat. 100% wilayah San Marino tidak memiliki wilayah datar karena berada di atas pegunungan dengan ketinggian 749 meter di atas permukaan laut. Dan layaknya kebanyakan negara Eropa Selatan, Republik San Marino kaya akan koleksi arsitektur abad pertengahan yang jadi pusat wisata. Rocca Guaita, Torre Cesta, hingga rumah pemerintah bergaya gotik, Palazzo Pubblico, dan Piazza della Libertà. Meski tercatat sebagai negara yang paling sedikit dikunjungi di dunia, uniknya jumlah turis yang datang ke sini tercatat 2 kali lipat dari jumlah penduduk aslinya. Dan bergeser 28 kilo ke arah barat lewati batas negara, di sanalah ajang balap MotoGP San Marino dihelat. Misano World Circuit Marco Simoncelli. Sirkuit Misano sendiri sebenarnya terletak di Provinsi Rimini, Emilia Romagna, Italia. Namun nama San Marino dilekatkan lantaran status GP Italia sudah menjadi milik sirkuit Mugello. Di lain sisi, letak geografisnya pun masih bisa dimaklumi. Hal spesial lain dari balapan minggu depan adalah lokasi yang tak jauh dari Tabulia. Yaps, kampung halaman sang legenda hidup CR46. Secara tak langsung, hal ini menjadikan sirkuit Misano sebagai arena kandang bagi Valentino Rossi dan publiknya. Akankah The Doctor berjaya di rumah sendiri? Satu yang pasti, sirkuit sepanjang 4.200 meter ini selalu hadirkan juara beda di tiap serinya.